の波長がセミのアルファ。飯まだ? Halo kawan ATM, senang berjumpa kembali dengan teman-teman. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini tiba-tiba rumah Profesor Mondo berguncang seperti ada gempa gitu. Dan bukan karena ada tamu Mato yang baru datang, serta mengalahkannya tarung makan mie instan. Lalu apa penyebabnya? Ya udah langsung aja ceki-ceki. 2、3日厄介になるからよろしくな。はい。ダメだ。 Di luar sana, dari sebuah danau, muncul hewan saima berwarna ungu, namanya Gabara. Ia hewan saima ahli dalam soal gempa. Kedatangannya mencari pusat gempa. Kemudian, kemunculannya langsung disambut tembakan Gogo Pipe. Dalam beberapa jurus ke depan, rasa-rasanya Gabara terlalu mudah dikalahkan. Dan itu diakui Kobolda. Namun, Delus berkata lain. Kalau semua itu hanya taktik, agar Gogo Pipe terjebak. Dan ketika Matoy dan sahabat lamanya, Kudo, berlatih bersama, mereka tiba-tiba merasakan bumi bergetar. Rupanya dari dalam bumi, Gabara tengah mencari akar dari pusat retakan. Akibatnya, gempa kecil berkali-kali dirasakan di mana-mana. Profesor Mondo meminta anak-anaknya yang lain mengurus hewan saima Gabara, sedangkan ia akan mencari Matoy. Di mana saat ini ia tengah di situasi sulit, pasca menolong seorang bocah. Nasibnya bergantung pada sebatang pohon. Entah berapa lama pohon itu bisa bertahan. Beralih pada Gogo Pipe yang lain, Nagare akan menyelam ke dasar danau. Diperkirakan di sanalah hewan saima berada. Lalu ketika tiba di sana, ia disergap Gabara. Terjadi pergulatan seru. Karena dirasakan terlalu lama, maka adik-adiknya memutuskan hendak menyusul Nagare. Sementara itu, berkat bantuan Kudo, Matoy berhasil dievakuasi. Dan ia harus mengakui 2 kali telah diselamatkan Kudo. Pertama, dulu sewaktu penyelamatan di tim damkar. Akhirnya, mereka semua selamat menginjak bumi kembali. Di tempat lain, Gogo Pipe nggak bisa membantu Goblu, sebab terlalu banyak kroco saima yang harus dibereskan dahulu. Sedangkan Goblu agak kewalahan seorang diri menghadapi Gabara. Namun pada suatu kesempatan, Goblu berhasil mencabut tombak segel gempa. Maka dengan demikian, gempa pun berakhir. Ditambah dengan hadirnya Matoy, kekuatan Gogo Pipe semakin komplit. Dan Gabara harus benar-benar mengakui kekalahannya. Lalu tiba-tiba Kudo datang hendak menembaki kroco. Justru kini ia dan Profesor diserang balik kroco saima. Untung Goret berhasil membasminya. Maka hutang Matoy jadi sisa 1. Seterusnya menghabisi Gabara. Dan Kubo serasa nonton film Gogo Pipe aja, melihat Gabara raksasa dihabisi Victory Mars. Kini ia baru ngerti kemana aja Profesor Mondo selama ini. Bahkan ia juga telah menciptakan robot-robot hebat. Demi mengembalikan kepercayaan Bunda Grandien, Pangeran Salamandes nekat pergi ke dunia bawah. Maka dia minta pada Pierre agar menyerahkan kunci pintu neraka hantu. Karena terpaksa, Pierre akhirnya menyerahkan kunci yang dimaksud. Di sana, Pangeran mendapati hewan saima penjaga dunia bawah Chaos. Darinya, Pangeran Salamandes menginginkan ia meminjamkan kemampuannya. Syaratnya mudah saja, cukup libatkan dia dalam permainan ini. Pangeran setuju, yakni bawa Gogo Pipe ke neraka hantu, lalu habisi mereka. Pertemuan Gogo Pipe dengan Chaos berlangsung. Serangan pertama Gogo Pipe begitu mudah, Chaos menghilang. Namun begitu dia membalas serangan, Gogo Pipe telah berada di neraka hantu. Tak lama kemudian, Salamandes dan Chaos muncul. Lalu ia menyegel pintu neraka hantu. Dengan demikian, Gogo Pipe nggak bakal bisa melihat dunia atas lagi. Maka jalan satu-satunya mereka harus merebut kunci itu. Profesor Mondo pun nggak tahu kemana anak-anaknya berada. Padahal bentar lagi mereka akan merayakan ultah ibu mereka. Untuk mengatasi Gogo Pipe secepatnya, Salamandes langsung minta dipanggilkan penghuni neraka hantu.
Maka hewan-hewan Saima penunggu neraka hantu pun bermunculan. Jumlah mereka sangat banyak dan menyeramkan. Matoi nggak rela tubuh mereka dijadikan santapan hantu neraka. Maka dengan tembakan lasernya, hantu-hantu itu lenyap. Namun sejurus kemudian bermunculan kembali. Sungguh berat melawan mereka. Beberapa kali tembakan pun mereka tetap hidup lagi. Kemudian Matoi kepikiran, pasti tongkat Chaos itu pengendali hantu-hantu ini. Dan benar saja, mereka tertembak. Maka hantu-hantu itu nggak lagi mendengar perintah Chaos. Tentu Salamanders kecewa dengan bawahannya ini. Agar mereka bisa selamat, harus menggunakan kunci ajaib supaya pintu neraka muncul. Dan Gogo Pipe pun harus secepatnya mengalahkan hantu-hantu ini agar nggak terkurung selamanya di sana. Namun, kejadian selanjutnya sangat mengejutkan Salamanders, sebab dia nggak bisa keluar dari sana. Ibu Grandien mengunci mati pintu neraka. Katanya agar Gogo Pipe nggak bisa keluar lagi selamanya dari neraka hantu. Dan parahnya, Salamanders juga nggak dibukakan pintu. Artinya, ia akan ikut terkurung. Pierre sangat kaget dengan keputusan Bunda Grandien. Mau tak mau, Salamanders harus membasmi hewan-hewan suruhannya juga, supaya bisa selamat. Sementara itu, Gogo Pipe melihat ada gua. Lalu mereka coba menghindar dengan masuk ke dalam gua itu. Tiba di jalan bercabang, mereka bingung. Sedangkan hantu-hantu neraka muncul di belakang mereka. Syukur saja bisa dikurung dengan bebatuan. Dalam kebingungan, tiba-tiba mereka mendengar ada suara lonceng. Dan itu seperti lonceng yang ibu mereka berikan pada Matsuri dahulu. Lalu ada sinar yang mengarahkan supaya mereka ke jalan yang satunya. Matsuri yakin itu suara ibu mereka. Apakah ibunya tersesat di neraka hantu ini? Bintang itu lalu menunjukkan Gogo Pipe ke sebuah cermin. Itu jalan keluar dari neraka hantu. Namun Matsuri nggak mau bila belum berjumpa dengan ibunya. Dan hampir saja ia kesambar hantu neraka. Beruntung ditolong bintang ajaib. Lalu ia setuju pergi setelah mendengar suara ibunya mengatakan mereka pasti berjumpa lagi kelak. Sayangnya kepergian mereka diikuti pula Saima hantu. Bahkan ketika tiba di bumi, mereka menjadi raksasa. Goret mengatakan di dunia bumi mereka nggak bakal kalah. Lalu dipanggil Go Liner. Awalnya mereka sangat kuat. Grand Liner terdesak oleh serangan mereka. Syukur Liner Boy datang. Akhirnya mereka bisa mengalahkan hantu-hantu neraka. Lalu bagaimana dengan ibu mereka? Ternyata sampai larut malam sang ibu nggak muncul. Namun mereka yakin suatu saat berjumpa. Kakak-kakak Salamanders dan Pierre sangat merinding melihat apa yang dilakukan Bunda Grandien. Ia sanggup mengorbankan putra bungsunya demi menewaskan Gogo Pipe. Namun akhirnya Gogo Pipe selamat. Dan Salamanders bertekad nggak akan tinggal di neraka hantu. Ia harus cari jalan. Demi menolong tuannya, Pierre dapat petunjuk dari sejarah Saima, yakni Salamanders harus mau dimakan hantu neraka. Kemudian dia baru bisa bangkit kembali sebagai hantu. Dengan demikian, ia akan bisa keluar dari sana. Salamanders tidak peduli. Ia mau, asal bisa keluar dan membalas dendamnya pada Gogo Pipe, walaupun sebagai hantu. Setelah menjadi hantu dan tiba di bumi, Salamanders belum merasa kekuatan yang ada cukup melawan Gogo Pipe. Ia mau tambahan kekuatan. Lalu Pierre mengantarkan padanya satu ilmu lagi, yakni sihir pohon hantu. Dengannya Salamanders akan jauh lebih kuat dan tak terkalahkan. Pohon hantu akan mengubah jiwa manusia menjadi kekuatan, termasuklah bocah yang selama ini menunggu ibunya. Sama halnya dengan Matsuri yang ditinggal sang bunda, entah menghilang kemana. Bocah itu pun dililit pohon hantu. Jiwanya dikurung di sana. Gogo Pipe bergegas ke TKP. Di sana mereka dililit akar pohon hantu. Lalu hantu Salamanders datang. Ia sangat menginginkan Gogo Pipe hancur. Lalu Gogo Pipe segera cakuso. Setiap kali Salamanders mengerahkan kekuatannya, maka manusia-manusia yang ada dalam buah pohon hantu merasakan kesakitan. Dan hal itu segera diketahui Gogo Pipe, termasuk bocah Ajusa. Tak ada cara lain buat membebaskan mereka, kecuali mengalahkan Salamanders. Pertama, Gogo Pipe harus berhadapan dengan Chaos dan Pierre. Dengan kekuatan barunya, Salamanders bahkan sesumbar telah melampaui kekuatan penyihir Grandien. Tentu membuat kakak-kakaknya kaget. Dan sepertinya keluarga Saima sudah pecah. Salamanders akan jadi musuh ibunya.
Gogo Pipe amat kesulitan menghadapi Salamanders. Padahal kunci dari semua ini menurut Mimin ada pada Pierre. Kenapa nggak Pierre aja yang dihabisi? Kalau pohon hantu yang ditembaki justru mengakibatkan kesakitan pada manusia di dalam buah itu. Kini Salamanders dan Chaos telah berubah jadi raksasa. Gogo Pipe pun pontang-panting. Profesor Mondo perintahkan Liner Boy meluncur. Sayang, Liner Boy nggak berarti apa-apa bagi Salamanders. Bahkan kekuatan pedang Victory Prominence pun bisa ditahannya. Ia benar-benar kuat. Profesor minta dikirim Go Liner buat bantu Gogo Pipe. Chaos rela mengorbankan diri. Ia pun tertembak. Melihat anak buahnya KO, Salamanders minta Pierre menambah lagi kekuatannya. Grand Liner dan Victory Robo merasakan dahsyatnya serangan Salamanders. Grand Liner bersedia jadi tameng bagi Victory Robo. Namun, kekuatan Grand Liner sudah mendekati titik akhir. Bila Gogo Pipe nggak bisa move on, mereka akan hancur. Lalu, tiba-tiba Matsuri melihat Ibu Ayusa mendatangi anaknya. Ia telah kembali. Hal ini membangkitkan semangat Gogo Pipe kembali. Mereka harus menolong mereka semua. Ikatan keluarga akan menghantarkan seseorang pada keluarganya. Pas di saat yang pas, Gogo Pipe berhasil lepas dan bergabung dengan Go Liner dan membentuk Mars Machine. Maka dengan Mars Cannon, Salamanders pun dihancurkan. Namun, ia belum kalah. Kekuatan sari jiwa akan terus memberinya kekuatan. Sampai suatu ketika, nggak sengaja air mata Ibu Ayusa mengenai sebuah pohon hantu. Sungguh ajaib. Seketika pula suplai sari jiwa terhenti dan akibatnya Salamanders lunglai jatuh ke bumi. Ia heran, apa yang menghentikan suplai sari jiwa? Ternyata ikatan keluargalah yang bisa mengalahkannya. Ini saatnya mengalahkan Salamanders dengan kekuatan Top Jet, lalu Mars Cannon. Salamanders benar-benar jadi dadar gulung. Ia masih nggak percaya bakal kalah. Ternyata ada kekuatan yang melebihi kebenciannya. Kakak-kakak Salamanders pun merasa kehilangan. Namun Bunda Grandian nggak bersedih tuh. Sebab ia nggak membutuhkan bintang Raja Neraka lagi. Jawaban yang tega ya. Kekalahan demi kekalahan yang dialami Saima membuat Bunda Grandian gak lagi mempercayai anak-anaknya. Ia pilih pergi lagi. Hal ini membuat Denus bersedih. Namun Kobolda menghiburnya. Mereka harus tetap membuat ketakutan dan keputusasaan di permukaan. Itu saja kerjaan mereka. Sedangkan Pierre, sepertinya ia harus turun tangan sendiri menghadapi para penyelamat bumi. Sebagai rasa baktinya pada Tuan Salamanders. Kan dia yang sejak Salamanders bayi mengasuhnya, mengganti popoknya, bahkan sampai Salamanders jadi pangeran pun, ia tetap berbakti. Ia akan membalaskan kekalahan tuannya. Maka, ia mendatangkan hewan Saima Bahamo dan langsung menemui Gogo Pipe saat merayakan tahun baru. Sampai Mato bercanda, baru aja merayakan tahun baru, udah mau rusuh lagi. Ternyata Bahome ini adalah hewan Saima yang bisa menyedot impian manusia, termasuk impian Gogo Pipe, sehingga mereka kehilangan mimpi-mimpinya. Kecuali Goret. Pierre perintahkan menyedot mimpi Goret. Bahamo malah mengejar Kyoko. Katanya mimpi Kyoko lebih indah dari Goret. Masa sih? Seterusnya, Mato yang masih normal ingatannya, meski seorang diri, ia nekat menghadapi Bahamo. Ia berencana masuk ke dalam perut Bahamo agar bisa melepaskan mimpi-mimpi adiknya yang ditahan Bahamo. Di dalam sana, Matoi mengalami banyak peristiwa dari mimpi-mimpi orang sebelumnya. Ada Kyoko yang pengen jadi Gogo Pipe, terus Domon yang bermimpi menangkap pengendara ugal-ugalan, dan juga Nagare yang pengen jadi petinju, sehingga bisa melepaskan emosinya. Sampai ia terdepak ke meja operasi, yang mana cita-cita Matsuri pengen jadi ahli bedah. Lalu ia bisa lepas tapi ada yang menariknya, sehingga ia masuk ke sebuah acara konsernya Show. Cita-cita dia aslinya pengen memiliki band hebat bersama keluarga Tatsumi. Matoi berusaha menyadarkan mereka harus bangun dari mimpi-mimpi ini. Di alam bawah sadar, Matoi bagi orang yang terlampiaskan rasa kekesalan adik-adiknya, ia dihajar habis-habisan. Bahkan Victory Robo dan Liner Boy pun ikutan menyerangnya. Pada dasarnya, mereka semua jenuh dengan perintah Matoi yang sok berkuasa. Hal begini menurut Profesor Mondo berbahaya bila dibiarkan terus-menerus.
Ia mencari cara agar jiwa yang berada dalam mimpi ini bisa kembali pulih. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba adik-adik Matoy nggak meneruskan niatnya menghabisi Matoy. Tiba-tiba mereka mendengar suara Profesor Mondo menyanyikan lagu. Ternyata profesor ini selain ilmuwan juga seniman. Akhirnya perlahan adik-adik Matoy mulai sadar kembali. Cita-cita mereka sesungguhnya adalah Gogo Pipe, menyelamatkan mimpi-mimpi orang banyak, dan Bahamo merasakan perutnya jadi sakit. Lalu seiring dengan pulihnya ingatan Gogo Pipe, mereka semua bisa lepas dari perut Bahamo, juga Matoy. Sekarang saatnya meraih mimpi. Bukan mimpi Saima yang gak jelas, mimpi itu harus diraih, baru bisa dirasakan hasilnya. Dengan tembakan P-Big Buster, Bahamo hancur bak dada gulung kekurangan minyak. Mission complete. Bersambung ya, Nek. ってことだ